Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Dwi Kristinawati dari Teknik Informatika kelas D dengan NIM K392105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan daun jati muda sebagai pewarna alami dalam usaha pembuatan kaos milenial. Latar belakang, Indonesia merupakan negara beriklim tropis dan memiliki curah hujan yang relatif tinggi, sehingga memiliki keanekaragaman hasil hayati yang melimpah. Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju ini, pewarna zat alami dapat dihasilkan dari aneka ragam hayati yang berasal dari alam. Daun jati muda atau Tectona grandis merupakan tanaman yang dapat digunakan sebagai pewarna alami pengganti pewarna tekstil sintetis. Warna yang dihasilkan dari ekstrak daun jati muda sangat alami, sehingga memiliki warna yang khas. Seiring dengan meningkatnya penggunaan pewarna sintetis yang semakin meningkat, industri pewarna sintetis semakin banyak memproduksi pewarna dengan berbagai macam jenisnya. Dan dampaknya, peredaran pewarna sintetis ini semakin banyak di pasaran dan bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Di sisi lain, penggunaan pewarna alami mulai jarang ditemukan di masyarakat, dengan alasan kepraktisan banyak orang yang berpindah menggunakan pewarna sintetis. Di sisi lain, penggunaan pewarna sintetis dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan, sehingga mulai muncullah alternatif penggunaan pewarna alami. Namun, hal ini belum banyak diketahui oleh banyak masyarakat, karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembuatan pewarna alami dari bahan alami. Penggunaan pewarna daun jati sebagai pewarna alami dalam pembuatan kaos milenial menjadikan inovasi baru. Hal ini disebabkan warna yang dihasilkan alami. Metode yang digunakan dalam pembuatan warna alami untuk kaos milenial ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan kualitatif serta jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian menggunakan metode eksperimental, metode penelitian menggunakan metode maserasi, metode penelitian menggunakan metode simetria. Metode simetria menghasilkan warna yang khas tentunya sangat alami. Namun, proses fiksasi pada metode tersebut memerlukan waktu sedikit lama. Metode eksperimen dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembuatan warna alami daun jati untuk kaos milenial, karena metode tersebut sangat simpel dan gampang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi daun jati sebagai pewarna alami dalam usaha pembuatan kaos milenial. Dengan adanya usaha ini dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan SDM, dan memperluas lapangan kerja. Identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan apakah daun jati muda atau Tectona grandis dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam pembuatan kaos milenial, dan kandungan pigmen apa yang dapat menghasilkan warna serta metode apa yang dapat digunakan sebagai pembuatan warna alami. Rumusan masalah yang pertama, apakah daun jati muda dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam pembuatan kaos milenial? Yang kedua, apa saja metode yang digunakan dalam pembuatan pewarna alami daun jati muda? Yang ketiga, kandungan apa saja yang terdapat pada daun jati muda? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih luas lagi tentang daun jati muda yang dapat digunakan sebagai pewarna alami. Yang kedua, untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam pembuatan pewarna alami daun jati. Selain itu, untuk menambah pengetahuan tentang kandungan apa saja yang ada di dalam daun jati muda yang dapat menghasilkan warna merah yang nantinya dapat digunakan sebagai pewarna alami yang dapat diaplikasikan pada kaos milenial. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama untuk masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang penggunaan daun jati muda sebagai pewarna alami dalam usaha pembuatan kaos milenial dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha pembuatan kaos milenial yang dimana pewarnanya menggunakan ekstrak daun jati muda. Yang kedua, untuk ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi
mengenai penggunaan bahan alam, khususnya daun jati muda, untuk pewarna buatan, serta sebagai bahan masukan apabila melakukan penelitian sejenis. Untuk peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan informasi mengenai pembuatan pewarna alami menggunakan daun jati muda, serta dapat digunakan untuk referensi pada penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka, zat warna. Zat warna merupakan gabungan zat warna organik, tidak jenuh, kromofor, dan ausoprom. Zat organik tidak jauh adalah molekul zat warna yang terbentuk senyawa aromatik yang terdiri dari hidrokarbon aromatik, fenol, dan senyawa mengandung nitrogen. Kromofor adalah pembawa warna, sedangkan ausoprom adalah pengikat antara warna dan serat. Klasifikasi zat warna berdasarkan sumber diperolehnya terdiri dari: 1. Zat pewarna alam adalah zat warna yang dibuat dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan mineral. 2. Zat warna buatan sintetik adalah zat warna yang dibuat dari hasil penyulingan residu dan minyak bumi. Zat warna alami. Zat warna alami adalah suatu zat yang dapat memberi warna pada bahan tekstil. Bahasa Indonesia secara turun-temurun telah menggunakan pewarna alami yang diwarnai untuk pakaian yang sebelum pewarna sintetis dikenal. Zat warna alam dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian daun jati. Daun jati adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar berbatang lurus dapat tumbuh mencapai tinggi 30-40 meter. Berdaun besar yang luruh di musim kemarau. Jati dikenal di dunia dengan nama teak dalam bahasa Inggris. Nama ilmiah daun jati adalah Tectona grandis, LV. Jati dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 per tahun dan suhu 27 sampai 36 derajat Celcius. Daun jati termasuk tanaman dalam famili Verbenaceae yang bisa dijadikan sebagai pewarna alami karena mengandung pigmen antosianin. Antosianin merupakan pigmen yang dapat memberikan warna biru, ungu, violet, magenta, merah, dan oranye pada bagian tumbuhan seperti buah, sayur, bunga, daun, akar umbi, legum, dan sereal. Pigmen ini tidak bersifat toksik dan aman dikonsumsi. Antosianin. Antosianin ditemukan di vakuola dalam sel tanaman. Senyawa ini bersifat sangat reaktif, mudah teroksidasi maupun tereduksi, serta ikatan glikosida mudah terhidrolisis. Antosianin yang bersifat polar harus dilarutkan dalam pelarut yang bersifat polar pula. Pelarut yang paling efektif untuk melarutkan antosianin adalah metanol yang diasamkan dengan HCl. Pada suasana asam, antosianin berada dalam bentuk garam flavilium dengan lebih stabil, sedangkan pada pH semakin besar, warna ekstrak menjadi memudar dan berubah menjadi biru. Adanya perlakuan suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya penurunan stabilitas atau pemucakan warna pada zat antosianin. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam pembuatan warna alami kaos milenial ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan kualitatif serta jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian menggunakan metode eksperimental, metode penelitian menggunakan metode maserasi, metode penelitian menggunakan metode Smithria. Metode Smithria menghasilkan warna yang sangat bagus tentunya, namun metodenya sedikit rumit, sehingga metode eksperimen dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembuatan warna alami daun jati muda untuk kaos milenial. Penelitian eksperimen memiliki tujuan untuk menyelidiki keterkaitan sebab akibat dengan langkah mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental maupun kondisi eksperimen, dan hasilnya akan dibandingkan satu sama lain. Teknik yang digunakan yaitu ekoprint dengan tahapan penelitian meliputi proses mordanting, pentransferan warna, fiksasi, dan pengujian ketahanan warna. Proses pentransferan warna dengan teknik ekoprint dapat dilakukan dengan metode ketuk,
rebus, dan kukus dengan menggunakan fiksator tunjung, kapur, dan tawas. Ketahanan warna dari ketiga metode tersebut diuji dengan pencucian dan penjemuran. Pembahasan. Warna yang dihasilkan pada metode ketuk didominasi dengan warna kuning kecoklatan, sedangkan warna yang dihasilkan dengan metode rebus dan kukus yang didominasi oleh warna keunguan. Hal ini disebabkan karena zat warna yang terkandung pada daun jati dengan metode rebus dan teknik kukus dipengaruhi oleh panas. Namun, pigmen antosianin yang menghasilkan warna merah muda keunguan pada sambal kain katun dengan metode rebus dan kukus juga menunjukkan sedikit perbedaan. Warna yang dihasilkan dengan metode rebus dipengaruhi oleh zat warna dari daun jati yang bercampur dengan air rebusan, sehingga zat warna dari air rebusan tersebut merubah warna dari bagian kain yang polos. Sedangkan pada metode kukus, bagian kain yang polos masih menunjukkan warna dasar kain. Karakteristik daun akan menentukan warna yang dihasilkan pada kain. Pada penelitian ini, karakteristik daun yang dipilih adalah daun jati muda. Berdasarkan hasil penelitian, daun jati muda menghasilkan warna keunguan yang lebih pekat dibandingkan daun yang tua. Kadar pigmen antosianin yang tinggi pada pucuk daun jati muda menimbulkan warna keunguan pada kain katun. Pentransferan warna pada kain dengan ekoprint menggunakan teknik rebus dan kukus terjadi karena serat kapas yang basah dapat menggelembung, sehingga pigmen antosianin mengendap di dalam serat kapas. Warna yang dihasilkan pada metode ketuk setelah difiksasi menggunakan larutan tunjung berubah menjadi warna yang pekat, yaitu warna kehitaman karena tunjung bersifat basah. Warna yang dihasilkan dengan metode rebus dan kukus tidak memengaruhi warna yang dihasilkan, namun larutan tunjung yang berwarna kuning kecoklatan mempengaruhi warna dasar kain. Warna yang dihasilkan pada metode ketuk setelah difiksasi dengan larutan kapur juga menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu warna hijau kekuningan dan ungu merah muda keunguan. Setelah mencelupkan ketiga sampel difiksasi dalam larutan kapur, warna endapan larutan kapur yang awalnya bening berubah menjadi kuning. Warna kuning pada cairan fiksasi melekat pada warna dasar kain, sehingga warna dari metode kukus dan rebus tampak sedikit kusam. Warna yang dihasilkan pada metode ketuk dengan fiksator tawas cenderung lebih cerah dibandingkan fiksator kapur dan tunjung. Metode ketuk menunjukkan tingkat kelunturan warna yang lebih tinggi dibanding dengan metode rebus dan kukus. Penyebab dari ketahanan warna yang baik pada metode rebus dan kukus disebabkan oleh pemanasan sehingga zat warna dapat terserap dengan baik pada kain. Kesimpulan, daun jati muda dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam pembuatan kaos milenial karena mengandung pigmen antosianin yang dapat menghasilkan warna merah. Daun jati muda dapat dihasilkan atau dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam kaos milenial karena mengandung pigmen antosianin yang dapat menghasilkan warna merah. Hasil uji ketahanan warna terhadap pencucian menggunakan deterjen selama 24 jam dan penjemuran di bawah sinar matahari menunjukkan bahwa teknik ekoprint dengan metode rebus dan kukus yang difiksasi menggunakan tawas memiliki ketahanan warna yang sangat baik. Daun jati muda apabila diekspor lebih dalam mampu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan zat pewarna alami. Dengan itu, kita tidak perlu ketergantungan lagi terhadap impor zat pewarna kimia. Dengan adanya usaha di bidang pembuatan warna alami juga akan membuka lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan SDM dan mengurangi pengangguran. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.